Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama selalu kita ingatkan, marilah kita selalu tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak puji-puji syukur yang banyak, karena beliau telah memberikan berbagai anugerah nikmat kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat sehat ya. Semoga kita termasuk selalu diberi kekuatan di dalam kesehatan untuk melakukan tindakan kehidupan sehari-hari, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga ditapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita awali dulu dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumilah. Alhamdulillah, semoga kita dengan sholawat senantiasa Allah memberikan ridhonya, memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Oke, kita lanjutkan untuk kali ini masih bahas masalah kelanjutan surat Ar-Rahman. Yang kemarin kita bahas tentang kehidupan di neraka, yaitu dalam neraka itu kehidupan berkeliling, mengerumun dan itu sangat banyak sekali. Namun saat ini kita akan bahas tentang kabar surga. Dimulai dari ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 4 ayat ini dulu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, maka ada 2 surga. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi kalau kita dalam hidup itu selalu takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah. Kalau kita takut itu ditunjukkan dengan apa? Ya ditunjukkan dengan kalau kita melakukan kehidupan ini selalu berbuat keliru gitu, kita rasa takut. Takut nanti kena siksa. Sekarang kalau kita renungin orang yang hidup zaman sekarang ini bukan takut neraka sekarang ini, tapi takut tidak makan, takut tidak mendapatkan kehidupan dunia. Rata-rata seperti itu. Kita renungin coba. Kalau namanya orang takut akan neraka, pasti belajar, pasti beribadah, pasti berbuat baik. Tapi sekarang orangnya ada rajin ibadah, seneng sholat, seneng ngaji, tapi bohong mulu, culas pada yang lain. Kan ada, kita sekarang sering lihat orangnya ngajinya pinter bagus, tapi sama orang lain selalu bikin masalah, lalu bahkan selalu bohong. Itu berarti dia nggak takut neraka. Nah, kalau orang-orang seperti itu maka ya bagaimana Allah akan menjanjikan yang disebut surga. Maka syaratnya Allah akan memberikan surga. Surga itu ada 2 ya. Caranya ada 2 dalam mendapatkan surga itu. Syaratnya harus ada rasa takut. Takut kalau keliru, takut kalau salah. Karena apa? Kalau keliru dan salah, takut masuk neraka. Nah, itu di situ. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya. Takut akan saat menghadap Tuhan itu takut keliru, takut salah gitu. Baginya ada 2 surga. Dawata afnan. Kedua surga itu mempunyai aneka pohon-pohonan dan buah-buahan. Jadi kedua surga itu mempunyai aneka pohon-pohonan dan buah-buahan. Banyaknya berapa? Kita nggak tahu banyaknya seberapa. Karena gampangnya sekarang dunia aja buah-buahan dan pohon-pohonan ada berapa, kita nggak bisa ngitung. Nah berarti di surga juga akan lebih sempurna lagi. Terus buah-buah di surga itu semuanya enak semua, nggak ada kalau di sini rasa kecut, ada rasa pahit, nggak ada. Kalau yang di surga itu semuanya enak semua. Karena nanti itu menjadi makanan bagi orang-orang penghuni surga. Dan kita itu nanti makanan itu dari buah surga itu rasanya sesuai dengan yang kita maui. Jadi karena kita tuh nanti tidak ada istilah dimasakkan, nggak ada. Jadi kepengen makan apa, tumbuh dari buah itu keluarnya. Makanya di sini dikatakan dalam kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan, banyak sekali. Tapi kata Allah, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah diberi kabar seperti itu, nek. Kalau di surga itu indah, enak. Tapi kenapa orang masih pada tidak percaya, masih pada mendustakan? Orang surga itu serba ada, serba wah, serba lebih. Tapi ya itu tadi syaratnya untuk meraih ke sana. Minimal kita harus takut saat menghadap Tuhannya. Kalau takut berarti kita harus mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
Nah, terus kemampuannya untuk mengikuti perintah dan menjalankannya itu meninggalkan larangan gimana? Ya kalau kita tidak pernah mengkaji, tidak pernah mengaji, tidak pernah baca Quran, tidak pernah mengerti, ya nggak tahu. Jadi nggak tahu kita itu bentuknya takut kayak apa, bentuknya berani kayak apa, itu kita nggak tahu. Menurut kita itu udah benar. Menurut kita hidupnya udah benar. Tapi ternyata di hadapan Allah itu kita salah atau keliru jalan. Nah, itu seperti itu. Menurut kita itu sudah rajin ibadah, sudah rajin sholat, sudah rajin ngaji, tapi ternyata kelakuan kita masih ada yang menyebabkan kita tidak takut sama Allah, tidak takut sama neraka. Bahkan saya pernah dengar kok ada orang yang bahkan menantang, pokoknya kalau mau masuk neraka biarin aja, saya berani. Ada yang seperti itu. Ada yang berani nantang gitu. Bilang kita nggak nantang aja nanti Nyobain. bisa nyobain, jangan-jangan kan gitu. Makanya cara berdoa biar nggak nyobain. Kalau bisa kita selalu mohon kepada Allah jangan sampai nyobain neraka dah. Itu kalau bisa. Amin. Ya. Walaupun nanti masuk surganya cara yang kedua, ya. Di sini kan ada dua surga. Nah ini saya gambarkan sedikit. Dua surga itu dalam hadis dijelaskan. Yang satu surga pertama itu orang yang datang bagikan cahaya rembulan penuh bulan purnama. Dan itu adalah orang-orang yang mati yang masuk surga tanpa hisab. Itu jadi dia mati langsung masuk surga. Jadi tanpa hisab. Contohnya siapa? Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan meninggal saat dalam perjuangannya itu yaitu orang-orang yang fisabilillah. Nah, termasuk orang-orang yang ya oleh Allah dikehendaki. Nah, terus surga yang kedua itu siapa? Adalah surga-surga yang diperhitungkan amal baik dan buruknya. Nah, surga yang kedua itu nanti tahapnya juga banyak lagi. Ada yang mampir neraka dulu, ada yang tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Surga yang kedua itu masuk surga setelah dipertimbangkan, dihisap, sebetulnya kemarin kan dihisap, dihitung amal jeleknya, dihitung amal baiknya, beratan mana. Nah, kalau beratan amal baiknya langsung masuk surga, tapi harus dihitung dulu. Tapi ada yang setelah ditimbang amal baiknya itu kalah dengan amal kejahatannya atau perbuatan kejahatannya. Jadi untuk mengimbangkan kan masuk neraka dulu. Nah, seperti itu. Baru nanti masuk surga. Maka ada yang dalam hadis dan juga dalam para ulama, para ustadz menyampaikan siapa saja sudah bersyahadat dengan ikhlas pasti masuk surga walaupun hanya mengucapkan sekali seumur hidup. Nah, tapi kan tadi syahadatnya sekali, kok ngimbangin orang yang berbuat ibadah banyak kan ya nggak mungkin. Terus syahadatnya baru sekali, berbuat salah di dunia berapa kali. Walaupun mau masuk surga otomatis kan mampir neraka dulu, gak apa-apa, nalarnya kan gitu. Syahadatnya sekali aja waktu mau kawin. Itu ikhlasnya ikhlas karena kawin, bukan ikhlas karena syahadat. Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Kita itu sudah diberi kabar nanti bakalan dapat surga. Di dalam surga itu ada pohon-pohon dan buah-buahan. Fihima ainani tajriyan, ayat berikutnya nomor 50. Dan di dalam kedua surga itu ada ada dua buah mata air yang memancar. Ada dua buah mata air yang memancar. Nah, kalau ini saya bisa merenungin tentang air yang memancar. Untuk di dunia ini saja kita rasakan. Kalau bapak-bapak mungkin dari kecil itu air sudah merasakan enak. Mungkin air nggak pernah sengsara istilahnya untuk minum, untuk masak. Saya itu waktu dari kecil sampai umur kawin, namanya air itu sengsara, Pak. Air itu sengsara. Maksudnya sengsara gimana? Ya memang diambil ada. Tapi beda dengan bapak-bapak ngerasain mungkin ya sumur kalau pas salin nimbaknya dekat. Iya. Kalau
yang sudah punya apa mesin tinggal nguntir, walaupun pakai bayar mudah ada. Lah kalau kayak saya dari kecil tuh saya beritahu, saya untuk ngambil air di rumah itu orang masak, mulai masak pulang dari ngambil air, masakan sudah siap saji. Itu bayangkan aja kira-kira berapa lama itu. Itu sengsara banget Pak. Tapi itu pun masih bersyukur ada air yang diambil. Kalau nggak ada gimana? Bahkan ini terjadi pas musim kemarau. Saya di Kalimantan tuh ngerasain air sana kan sumbernya itu sumber air karena air hujan aja, jadi air resapan. Waktu itu mengalami kemaraunya itu 4 bulan. Baru 4 bulan Pak itu. Air itu udah susah Pak. Jadi nyari di kubakan-kubakan di tengah itu. Itu airnya ada yang baunya itu gak karuan itu. Untuk mandi, untuk airnya campur-campur daun-daunan itu. Nah itu seperti itu. Itu air memancar, tinggal memancar. Terus bayangkan kayak sekarang di rumah, citlek, ngalir. Lah itu memancar, enak banget. Ya memang semuanya pakai mesin, pakai apa. Tapi nanti di hadapan Allah itu kita nggak perlu pakai begitu. Air memancar terus kita mengambil. Dan air itu sudah air yang segar dan enak, sesuai yang mau kita inginin. Kalau kepengen misalnya gampangannya, wah saya pengen anget, bisa jadi anget. Pengen manis jadi manis. Pengen manis jadi manis. Nah itulah, kepengen jadi kopi, kan kata Allah dalam apa yang kita inginin akan sesuai. Yang kita inginin sesuai. Itu kalau di surga. Sulap gitu ya. Ya itulah kebesaran Allah. Nah, terus coba kalau diremunin lagi Pak, nanti di surga itu orang makannya itu sepuas-puasnya, yang dimakan sepuas-puasnya, yang diminum sepuas-puasnya. Tapi nggak ada WC Pak, nggak ada kotoran Pak, Nggak ada kenyang. nggak ada kenyang Pak. Juga badannya nggak tambah gede, ya stabil segitu. Jadi kita nggak bisa lapar. Nggak lapar, tergantung keinginan kita. Kepengin lapar bisa lapar. Ayo tanya bego itu. Iya, kita tuh rasanya pengen makan selalu enak. Kalau kepengen lapar ya lapar. Bagaimana niatnya Pak kali ya? Iya, dari gimana keinginan. Jadi kita makan terus-terusan itu nggak kenyang-kenyang, dan yang dimakan ada. Nah terus makanan yang kita makan secara nalar, kalau kita sekarang makan yang kita makan, terus minum yang kita minum, keluarnya lewat mana? Nah itulah keluarnya oleh Allah diatur jadi keringat yang berbau sangat harum. Jadi berbau sangat harum tergantung amal perbuatan masing-masing. Kalau amalnya bagus, baunya semakin harum. Itu seperti itu. Jadi itulah dirubah ya, dirubah posisinya. Makanya tidak ada istilah di surga itu barang kotor, di surga itu keruh, enggak ada, karena semuanya sudah tertata dengan rapi. Enggak ada orang masak, enak semua. Makanya dalam surga itu oleh Allah disediakan yang namanya masing-masing surga itu ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, terus ada mata air yang memancar. Nah, tapi kenapa kita sudah diberitahu, dikabarkan hal seperti itu, kok kita tetap nggak kepengin masuk surga gitu loh? Udah dijanjikan yang nikmat-nikmat ya. Kok nggak kepengin? Kalau misalnya air itu sekarang di dunia ini, kalau kita sedang kurang air, berkurang. Kalau yang berlebihan bisa kebanjiran. Nah kalau di surga nggak ada istilah kurang dan banjir, stabil. Berikutnya, fihima min kulli fakihati zaujan. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Dan di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan yang saya ulangi, dan di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maksudnya buah-buahan yang berpasang-pasangan itu gimana? Jadi sekarang gampangannya kalau kita sedang ini, kita renungin aja. Kalau kita sedang
minum ada kuahnya, terus ada kuenya yang lebih komplit, ada buahnya ini, ada buahnya ini. Jadi di sana itu permaksudnya buahnya itu saling berpasangan-pasangan, saling mendukung. Nah, bentuknya kayak apa ya nggak tahu, orang kita belum mati. Iya. Tapi yang jelas buah-buahan itu lebih lezat, lebih enak, dan lebih menyegarkan, menyenangkan dan sebagainya. Jadi kabar yang seperti itu seharusnya menarik perhatian buat kita, buat orang-orang yang masih di dunia ini. Ayo maka berbondong-bondonglah masuk ke surga, berduyun-duyunnya. Kenapa? Karena kalau di surga seperti itu gambarannya enak. Tapi kalau di neraka, tadi ayat yang kemarin, di neraka itu nanti kita mau berkerumun, berkeliling, tapi dalam kelilingan api neraka panas semuanya. Itu nanti kalau masalah di neraka lebih jelasnya ada di surat Qiyamah ya, di surat Al-Qiyamah itu di situ dijelaskan kalau orang di neraka itu makannya apa dan sebagainya itu ada. Tapi semuanya serba nggak enak kalau di neraka. Nah, kalau di surga itu semuanya serba enak. Maka kalau dalam surat ini lebih dijelaskan tentang surganya daripada nerakanya. Tujuannya apa ya? Kalau misalnya diambil secara tujuannya biar manusia itu benar-benar berpikir lah, masuk surga itu jaminannya sangat luar biasa. Setiap ayat ini dikatakan fabi aji ala irobikuma tukadziban. Jadi Allah itu memberikan gambaran, memberikan keterangan, tapi kok kamu tetap mendustakan. Contohnya mendustakan apa? Orang pada nggak tertarik surga, tapi tertarik neraka. Tapi kalau ditanyain nggak ada orang yang tertarik neraka, nggak ada. Iya. Walaupun itu istilahnya jelambret, walaupun itu penipu ulung, kalau ditanyain, emang kamu tertarik neraka ya? Dia bilang nggak mau. Nah, itu seperti itu. Tapi kenyataannya dalam praktek kehidupannya dia nggak takut neraka, kan seperti itu. Dan kalau dikatakan, yo pengen masuk surga, nggak ada yang tidak. Tapi ya tidak akan mungkin. Karena apa? Karena dia tidak takut akan azab Tuhan. Yang syaratnya bisa masuk surga tadi pertama, takut saat menghadap Tuhannya. Takut kenapa? Takut kesiksa, takut digampangkan. Kalau sekarang ini dalam dunia ini contohnya kita takut diomelin, kita takut dimarahin, gampangnya gitu aja dah. Tapi nikmat-nikmat ini dikabarkan oleh Allah di dunia untuk manusia biar pada berpikir. Nah, kalau sekarang kalau kita nggak pernah ngaji, mau tahu kabar dari mana? Terus kalau kita ngaji nggak dikaji, nggak ngerti isinya, mau ngerti dari mana? Wong kita bukan orang Arab. Kita orang Arab sendiri ya belum tentu kalau terus paham. Ya, belum tentu karena kepahamannya itu bahasa Quran dengan bahasa Arab itu ya sama tapi ya beda. Ya, sama tapi beda. Samanya apa? Sama-sama bahasa Arab. Bedanya bahasa Quran itu penuh kiasan, penuh arti. Ya. Jadi belum tentu tuh langsung orang bisa menjelaskan, paham itu belum tentu. Berikutnya yursalu alaikum aswadum minan nari wa nukhosum balik astagfirullah. Biasanya pakai Quran yang larinya ke sono ini mau harusnya ke sini. Muttaqiina ala furusim bato inuha min istabrok wajanal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya terdiri dari sutra tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dengan dekat. Pak, jadi di surga itu kita itu nggak pernah disuruh kerja. Pokoknya mau ngapa kan sudah disediakan permadani, disediakan tempat tidur dipan-dipan, dan kita mau makan buah itu nggak kemana-mana, tinggal metik dengan dekat. Tapi saat kita tidak petik, buahnya nggak kelihatan. Karena posisi ruangan, gambar kayak ruangan. Jadi
istilahnya misalnya kita berteduh di bawah pohon, buahnya di atas sono, tapi pas kita mau metik dekat. Nah itu seperti itu maksudnya. Nah itulah kebesaran Allah. Berarti caranya gimana? Tahu pohonnya yang mendekat, atau tahu kita diberi kekuatan untuk terbang? Nah, kan kita nggak tahu. Ya. Ada di depan mata lah. Ya pokoknya tahu kita memetik gitu dah. Tinggal ambil. Tinggal ambil. Dan kita bersandar-sandar di situ. Terus ayat berikutnya ini langsung ke fihina qasiratu tarfi lam yatmishunna insung qablahu walajan. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang sangat membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin, dan itu sangat indah sekali. Jadi kita itu duduk Pak. Nah, kalau sekarang nggak baca pada nonton film-film sing nggak enak, itu nanti di sana lebih puas. Sambil duduk pandangan bidadari yang indah. Udah nggak ada yang jelek dah. Nggak ada yang jelek. Kita sambil makan buah kayak raja Pak. Sambil makan buah yang diinginin, terus ada bidadari yang mijetin, ada macam-macam dah, enak sekali itu. Tapi diberi kabar seperti itu, kenapa manusia masih pada mendustakan? Nah, ini saya sampaikan sampai satu istilahnya satu grup penjelasan ya. Bihina qasiratut tarfi lam yatmishunna insung qablahum walajan. Dan jin itu murni Pak. Jin astagfirullah. Dan bidadari itu benar-benar masih suci, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Kalau manusia di dunia ini kan aduh ora karuan. Makanya orang yang Dia ngapain Pak di situ Pak? Apanya? Dia ngapain di situ kalau cuma buat pandangan aja? Nah itulah Allah memberikan kepuasan kepada orang masuk surga. Jadi memang itu bukan untuk pandangan saja, Mas, itu jadi suami, jadi istri-istrinya orang yang masuk surga di situ. Bukan di sini bukan sebatas dipandang saja, tidak. Kita boleh menggapainya, kita boleh memakainya. Itu gampangan itu jadi istri-istrinya yang duduk di depan itu. Dan itu banyak sekali. Dikatakan surga paling rendah itu minimal 72 bidadari. 72 kalau kita renungin, kita di dunia ini melayani satu aja melengkap. Sudah repot orangnya. Tapi di surga itu semuanya itu bidadari itu sangat hormat kepada kita, sangat santun kepada kita, sangat menyenangkan kita. Coba kalau di dunia kita punya bini 1, 2, 3, macam-macam olahnya. Ada yang minta ini, minta itu. Di surga dia nggak pernah minta apa-apa. Tapi kita minta pada dia, pasti ngasih. Nah, seperti itu. Makanya digambarkan surga itu seperti itu, tapi kenapa masih pada tidak tertarik? Padahal kenyataan manusia itu sekarang di dunia ini manusia paling cepat rusak moralnya itu gara-gara apa? Kalau perempuan ya laki-laki, kalau laki-laki ya perempuan. Itu paling yang merusak kehidupan dunia itu pertama itu. Harta itu masih nomor 2. Karena apa? Sudah dari zaman kerajaan dulu itu gara-gara perempuan bisa berebut tahta, bisa berebut suami, bisa berebut istri, akhirnya saling membunuh. Hanya gara-gara apa? Perempuan. Di surga nanti dikasih puas, mau sampai berapa, dan kita diberi kekuatan yang lebih hebat ya. Ada hadisnya itu, kita diberi kekuatan lebih sampai 700 kali kekuatan di dunia. 700 kali. Nah, itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Namun kenapa nikmat itu masih pada didustakan? Terus ka'annahunnal yakutu wal marjan. Nah, itu
bidadari itu sangat indah, seolah-olah kayak mutiara dan yakut. Jadi kayak permata, yakut, marjan. Itu sangat indah. Harganya mahal. Ya, harganya mahal. Yakut dan marjan itu sekarang di dunia ini mutiara yang paling mahal itu apa? Apa perhiasan paling mahal? Ya jenis yakut dan marjan, mutiara. Kalau emasnya masih kalah. Jadi diibaratkan dengan seperti itu. Berarti benar-benar bidadari itu manusia pilihan yang sangat, orang itu enggak ada yang enggak tertarik gitu loh. Enggak ada yang enggak tertarik. Tapi kenapa masih kamu dustakan? Nah, ini sampai ayat hal jayaul ihsanu ilal ihsan, ya, sampai ini. Dan itu semua adalah balasan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik akan dibalasi kebaikan. Ini tadi baru cerita surga yang pertama. Ya, surga yang pertama. Surga yang kedua nanti isinya sama seperti itu. Tapi surga pertama tadi itu diperuntukkan kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi nanti isinya di dalam surga itu sama. Sama senangnya, sama indahnya. Nah, saya kira itu saja dulu tentang isinya surga. Jadi ini baru gambaran secara detik, secara singkatnya tentang surga seperti itu dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman. Maka dijanjikan oleh Allah, dan itu janji benar-benar akan ditepati oleh Allah. Sekarang di dunia pada orang disuruh ikut lomba begini nanti dapat hadiah begini. Yang lombanya banyak orang, yang dapat hadiah hanya satu. Ya enggak? Iya. Begini aja. Sekarang misalnya lomba apakah? Lomba dapat hadiahnya satu. Tapi terus yang lainnya rugi. Sudah biaya untuk lomba gak dapat, biaya lomba gak ganti, hadiahnya kagak dapat. Itu di dunia. Tapi kita oleh Allah, kita mau misalnya bisa juara satu semuanya, hadiahnya sama, dikasih semua. Enggak juara pun, kalau memang dia berbuat baik oleh Allah akan tetap dikasih pahalanya. Enggak ada yang dirugikan. Nah, makanya dikatakan oleh Allah dalam situ hal jayaul ihsanu ilal ihsan. Maka semua kebaikan itu oleh Allah akan dibalasi dengan kebaikan. Baik. Nah, itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjutkan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi